Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 mata kuliah kewirausahaan kelas 6B. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Ainul Lujiani. Kemudian ada Mbak Zunita Nuraini, ada Mbak Arafia Ifrita Azahra, kemudian ada Mbak Nurdwi Mutmainah, dan yang terakhir ada Mbak Putri Alitasari. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai bisnis model kanvas terlebih dahulu. Nah teman-teman, bisnis model kanvas ini adalah merupakan sebuah cara untuk membuat suatu bisnis plan, di mana terdapat 9 elemen dalam BMC ini, diantaranya yaitu ada value proposition, customer segment, ada channel, review stream, key resource, customer relationship, key activities, key partner, dan yang terakhir ada cost structure. Nah, saya akan memperkenalkan untuk produk bisnis plan dari kelompok kami sendiri. Itu adalah kami akan membuat hamper makanan. Teman-teman, untuk hamper makanannya sendiri kami memberi nama Golden Gift. Nah, teman-teman, pada umumnya hamper ini adalah merupakan sebutan sesuatu yang mengacu pada keranjang anyaman, yang biasanya berukuran besar dan digunakan untuk mengangkut barang ataupun makanan. Nah, hamper ini akan memiliki nilai jual yang tinggi apabila diberi sentuhan kreativitas dan inovasi. Saya akan menjelaskan mengenai value proposition dari bisnis plan hamper makanan ini. Di antara lain adalah yang pertama, terlihat lebih mewah dan menarik. Nah, maksudnya adalah nantinya makanan atau snack yang ditaruh di keranjang anyaman akan dihias sekreativitas mungkin agar terlihat lebih mewah dan menarik. Kemudian yang kedua, lebih simpel dan praktis dibawa kemana saja. Hamper makanan ini akan dibuat sesimpel mungkin sehingga memudahkan konsumen untuk dibawa kemana saja. Kemudian yang ketiga, memberikan kesan estetik. Nah, hamper makanan akan dihias sebagus dan secantik mungkin agar terlihat lebih estetik, karena pada umumnya orang-orang akan lebih tertarik dengan sesuatu yang terlihat indah. Kemudian yang keempat adalah kualitas produk terjamin. Tentunya kami akan menjamin kualitas produk yang akan kami jual dengan kualitas yang tinggi sehingga akan menarik konsumen untuk membelinya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah customer segment atau segmentasi konsumen. Jadi bagaimana kita menentukan target pasar yang tepat atau siapa sih yang akan membeli produk hampers makanan Golden Gift kita. Nah, sasaran kita di sini adalah masyarakat secara umum, bisa dewasa, remaja, anak-anak, semuanya bisa. Untuk THR, untuk oleh-oleh, untuk acara ulang tahun, untuk acara wisuda bisa. Jadi kami di sini juga mengikuti tren. Misalnya menjelang lebaran kita buat hampers untuk lebaran, kita tentukan rank harganya, kita jual kepada ibu-ibu. Nanti target pasar kita di sini adalah dewasa, atau menjelang wisuda kita buat hampers untuk wisuda, kita buat semenarik mungkin, kita terus berinovasi kepada produk kita sesuai budget mereka. Nah, nanti target pasar kita akan diprioritaskan atau diutamakan kepada remaja dan dewasa. Selanjutnya untuk anak-anak kita juga bisa untuk acara-acara mereka seperti acara ulang tahun. Jadi memang produk hampers makanan Golden Gift kita ini cocok dan bisa dibeli oleh masyarakat secara umum. Kemudian channel atau saluran bagaimana produk kita bisa tersampaikan kepada konsumen. Di sini kita ada dua cara. Yang pertama adalah online, yang kedua adalah offline. Online di sini kita menggunakan WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok. Di Facebook kita posting di grup jual beli, kita posting di marketplace. Di sana banyak ibu-ibu, remaja juga ada di sana. Nah, nanti kita akan memperluas channel kita kepada remaja dan dewasa. Di Instagram, di TikTok kita buat konten semarik mungkin, kita promosikan di sana. Nah, kita juga akan memperluas jaringan melalui Instagram dan TikTok ini kepada remaja, khususnya remaja dan juga dewasa. Nah, di WhatsApp ini sudah sangat lumrah, sudah sangat umum dimiliki oleh banyak orang. Kita manfaatkan WhatsApp sebagai sarana untuk memperluas channel kami. Di offline, kita juga di offline, toko offline, reseller silahkan datang mengambil produk dari kami. Reseller ini nantinya juga akan membantu kami memperluas channel atau jaringan. Kemudian pembeli juga bisa datang langsung ke toko kami. Di sini pembeli dan kami tidak hanya melakukan transaksi jual beli, kami di sini akan menjelaskan produk kami kepada pembeli. Kami akan memberikan pelayanan yang baik, kami akan berusaha memuaskan pembeli, karena yang kami yakini apabila pembeli ini puas dengan produk kami, pembeli puas dengan toko kami, maka pembeli juga akan menjadi salah satu ajang promosi bagi kami. Pembeli akan menjadi salah satu sarana untuk memperluas channel atau saluran kami, karena nanti dia akan memberitahukan produk kami kepada tetangganya, kepada
kerabatnya, kepada teman-temannya. Jadi yang kami yakini semakin banyak media yang kami gunakan, maka semakin luas pula channel kita, semakin luas saluran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifia Ebrita Azhara dengan NIM 119. Di sini saya akan menjelaskan mengenai revenue streams atau sumber pendapatan. Revenue stream adalah sumber-sumber yang berkontribusi mengisi kas perusahaan baik secara langsung maupun tidak. Dalam revenue stream itu memiliki beberapa poin, yaitu yang pertama ada modal awal. Modal awal adalah modal yang dibutuhkan saat merintis suatu bisnis. Yang kedua ada sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil adalah perjanjian yang dilakukan pengusaha dengan investor untuk mendapatkan laba. Investor adalah seseorang atau perusahaan yang menanamkan modal pada sebuah bisnis dan berharap nominal yang diberikan dapat berkembang. Yang ketiga, melalui reseller. Reseller adalah orang yang membeli produk dari supplier atau pemasok barang, kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Dan juga ada penjualan online dan offline. Dalam penjualan online itu seperti menggunakan media sosial, Instagram, WhatsApp, Twitter, dan juga lain-lain. Sedangkan yang offline adalah dengan toko-toko. Dan materi yang selanjutnya adalah key resource atau sumber daya. Key resource adalah daftar sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition atau proposisi nilai konsumen. Dalam key resource memiliki beberapa poin, yaitu yang pertama ada merek dan logo. Merek dari produk ini adalah Golden Gift, sebuah hampers makanan. Alasan mengapa harus memiliki merek adalah untuk menjadi identitas produk dan sebagai pembeda dengan produk dan yang lainnya, dan juga mencegah orang lain atau perusahaan memakai merek yang sama. Yang kedua ada SDM atau sumber daya manusia, adalah karyawan yang menjadi sumber daya utama untuk perusahaan di industri kreatif seperti untuk pengemasan, produksi, dan juga pengiriman. Ada tempat produksi yang strategis dan mudah dijangkau, alat produksi, dan juga bahan baku yang baik, paling baik dan juga terpercaya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nurti Mutmainah, NIM 194. Di sini saya akan menjelaskan tentang customer relationship. Nah, di mana customer relationship adalah salah satu kewajiban dalam sebuah bisnis, karena customer atau pelanggan adalah aset penting bagi bisnis. Bisnis akan berkembang berkat adanya pelanggan atau customer, maka itu sangat penting bagi kita sebagai pelaku bisnis atau pemilik bisnis untuk mengetahui tentang customer relationship. Nah, di sini keberadaan pelanggan atau klien sangatlah penting. Oleh sebab itu, sebagian setiap pebisnis diharapkan dapat membangun hubungan baik dengan pelanggan melalui pembangunan komunikasi yang baik agar dapat mengikat konsumen sehingga mau melakukan pembelian berulang. Nah, di mana di sini kita memberikan pelayanan atau komunikasi yang baik terhadap customer agar customer repeat order. Nah, di sini juga ada beberapa ya. Nah, di sini ada tentang peningkatan penjualan. Apa sih peningkatan penjualan? Nah, di sini kebutuhan pelanggan dan keinginannya adalah tujuan utama dari bisnis apapun. Dengan menggunakan manajemen hubungan pelanggan atau customer relationship management akan dapat mengaplikasikan dan menganalisis data yang dihasilkan oleh saluran penjual online atau konvensional untuk mengetahui apa yang diinginkan pelanggan secara sekarang atau di masa depan. Nah, kita tuh tahu apa sih yang dibutuhkan masyarakat sekarang. Kayak kita kan jualan produk makanan, hampers makanan. Nah, di situ tuh hampersnya tuh berbentuknya tuh apa sih yang disukai? Oh, kayak cookies, habis itu makanan-makanan seperti itu. Habis itu membuat lebih banyak peluang, berupaya dalam mengembangkan produk baru, membuat saluran penjualan baru, hingga analisis model bisnis yang sama sekali baru. Nah, kita di sini bisa nih inovasinya mungkin kayak ini ya, apa itu namanya, memberikan varian rasa yang baru, packagingnya juga yang baru. Mungkin yang awalnya packagingnya biasa, nanti di situ kita makainya box, habis itu ditali, makainya pita seperti itu, biaya lebih rendah. Nah, biaya lebih rendah tuh dengan pengelolaan data yang menganalisis secara real time, perusahaan menjadi tidak tergantung pada metode tradisional analisis konsumen. Banyak dari pendekatan secara manual seperti target pasar, uji coba produk, dan survei dengan harga minat ampun mahalnya bahkan tidak akurat. Nah, di sini kita mengambil harga yang standar, harga pasaran, tetapi kualitas tetap nomor satu. Entah dari bahannya, entah dari produknya, packagingnya, semuanya sesuai dengan produk yang berkualitas.
biaya. Habis itu selanjutnya meningkatkan kepuasan pelanggan. Satu keluhan terbesar yang diterima sebagai besar bisnis dari pelanggan adalah mereka tidak merasa kebutuhannya mereka sedang ditangani. Nah, dengan adanya customer relationship dapat membantu penciptaan hubungan yang jauh lebih personal dengan pelanggan, namun memungkinkan organisasi memperlakukan mereka sebagai individu daripada secara general. Nah, dimana juga kita meningkatkan kepuasan pelanggan dengan caranya kita memberikan yang terbaik buat pelanggan, dari kualitas produk, cara mensajikan, itu juga harus puas. Pelanggan tuh udah puas belum sih sama hasil kerjanya kita? Puas belum ya dengan apa yang mereka dapat, seperti itu. Habis itu ada fleksibilitas dan skalabilitas. Di sini pengaruh besar dalam ekonomi dan bergerak lebih cepat daripada bisnis tradisional, dan segala sesuatu akan semakin cepat saat kita memasuki ke era internet. Nah, dimana kita tuh juga nggak cuma di toko-toko doang, kita kita juga jualan secara online. Dimana sih yang paling banyak minat masyarakat sekarang, seperti TikTok, habis itu Facebook, internet, di web seperti itu. Tapi kita juga menyediakan toko offline ya, meningkatkan peran back office. Nah, gini, back office itu apa sih? Back office di sini tuh disediakan sebagai bagian dari rangkaian produktivitas kantor yang terintegrasi. Hal ini akan sangat mengurangi biaya operasional bisnis yang memungkinkan satu departemen untuk melaporkan data ke departemen lain dengan cara yang bisa dimengerti satu sama lain. Berbagai file atau dokumen antar departemen atau sesama rekan kerja juga menjadi lebih efisien. Nah, dimana kita tukar. Nah, di sini customer relationship management itu tuh ada strateginya tuh gimana, habis itu customernya tuh gimana, sosial medianya tuh gimana, sosial medianya tuh udah menarik belum sih, kayak gitu. Itu cara marketingnya udah benar belum, gitu. Habis itu technical support. Nah, technical supportnya tuh gimana, habis itu sales. Kalau memang udah 6 ini udah terjadi, nah itu nanti kita akan ada evaluasinya. Nah, cara membangun customer relationship management yang baik itu dengan apa? Tingkatkan komunikasi dengan pelanggan. Kita ketika ada pelanggan yang tanya, entah secara offline atau online, kita pasti fast respon, kayak, "Kak, rasa ini ada nggak ya?" Gitu. Misal, "Kak, rasa coklat masih ada?" "Oh iya, masih." Seperti itu. Dan kita mengidekan, "Kak, kita ada varian baru loh." Pokoknya gimana caranya kita komunikasinya harus lebih meningkat. Yang awalnya mungkin yang cuman, "Iya Kak, masih ada." gitu, coba kita tingkatkan, "Ya Kak, masih ada varian," misal tanya cuma rasa coklat ya, "Kak, rasa coklatnya masih ada nggak ya?" gitu. Kita meningkatkannya, "Ya Kak, rasa coklat masih, strawberry masih, blueberry masih," seperti itu. Habis itu minta feedback secara teratur. Ada nggak sih feedbacknya pelanggan? Misal pelanggan pesannya rasa coklat, kebetulan kan kita habis nih, misal, habis itu, "Mohon maaf Kak, ini rasa coklatnya habis, mau diganti atau menunggu?" seperti itu. Habis itu, oh kalau ada feedbacknya, "Oh ya Kak, diganti nggak apa-apa." Nah, itu kan feedback dari pelanggan juga ya. Berikan hadiah kepada pelanggan setia. Nah, kita memberikan pelanggan setia kayak mungkin udah repeat order selama 5 kali gitu ya, 5 kali. Nah, kita berikan hadiah untuk untuk pelanggan setianya Kak kita, agar pelanggannya itu tetap nyaman dengan kita, kayak, "Kok udah langganan, udah repeat order beberapa kali kok gak dapat hadiah ya." Sekarang kan modelnya seperti itu ya. Habis itu selalu terhubung dengan pelanggan. Hubungan pelanggan sama dengan hubungan lainnya, kita perlu merawat seperti tumbuhan yang terus diberikan pupuk dan disiram agar mereka tumbuh sempurna. Nah, seperti ini. Kayak kita tuh memberikan feedback, kita tuh berhubung kayak pelanggan tanya ya kita jawab, kita harus fast respon, bukannya pelanggannya rewel gini, nggak boleh. Kita tuh harus sabar ya, kayak kita memberikan pelanggan kan sebuah raja, jadinya kita tuh kita harus sabar, kita harus memenuhi kebutuhan pelanggan dengan baik, dan pelanggan mintanya apa, oke, mintanya A, kita berikan A, seperti itu. Nah, dimana konsumen yang puas dengan servis dan produk bisnis kita adalah ukuran keberhasilan bisnisnya kita. Ketika konsumen itu puas, kayak di Shopee ya misal ya, dapat bintang 4 atau 5, itu oh jadi pelanggan itu puas, nanti otomatis orang-orang lain juga akan membeli produknya kita, seperti itu. Strategi customer relationship merupakan strategi terkini yang digunakan oleh para pelaku bisnis di era pandemik dan setelah pandemik ke depannya. Dengan cepatnya perkembangan teknologi semenjak Covid itu, era online itu tuh sangat-sangat dibutuhkan, sangat-sangat pokoknya lebih banyak diminati oleh kalangan anak muda ya, kayak kita, kayak Shopee, Tokopedia, habis itu masih banyak ya, itu sangat diminati kita semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang key activities. Key activities adalah aktivitas-aktivitas kunci yang menjadi penentu keberhasilan dan keberlangsungan hidup perusahaan. Aktivitas-aktivitas ini merupakan kunci dalam memberikan value proposition kepada pelanggan, memasuki pasar, menjaga hubungan dengan pelanggan, dan mendapatkan pendapatan. Secara umum, aktivitas-aktivitas kunci ini atau key activities dari perusahaan dibedakan menjadi 3. Nah, menjadi 3 itu apa aja? Nah, di sini ada produksi,
pemecahan masalah atau problem solving. Yang terakhir ada platform. Nah, produksi. Apa sih produksi? Produksi itu, aktivitas produksi ini berkaitan dengan riset, perancangan produksi, dan proses produksi itu sendiri. Tentu saja supaya produksi tersebut dapat laku di pasaran harus memiliki value proposition yang baik, pelanggan yang jelas, kualitas produk yang baik, dan juga harga terjangkau. Nah, ya di sini gimana sih kualitasnya produk, packagingnya produk, harganya produk itu gimana, kita udah sesuai belum ya menjual hampers makanan ini, seperti itu. Habis itu pemecahan masalah atau problem solving. Pemecahan masalah merupakan aktivitas kunci dari perusahaan yang menyelenggarakan jasa konsultasi. Nah, kita tuh konsultasi kayak, ada komplain nggak dari produknya kita, kayak dengan harga sekian tuh, harga sekian, dan dengan makanan yang segitu apa yang sudah kita sajikan, ada komplainan nggak, rasanya juga ada komplain nggak. Kalau memang rasanya ada komplain, jadi kita koreksi rasa nih. Dan habis itu packagingnya kita yang kurang, nah habis itu kita gimana ya biar packagingnya menarik, entah nanti gimana caranya biar produk itu menarik dan membuat konsumen itu lebih tertarik dengan produk kita. Habis itu platform, perusahaan yang masuk ke area platform akan menghubungkan satu segmen pelanggan ke segmen pelanggan lain dan mendapatkan pendapatan dari relasi itu. Perusahaan yang menjual sistem operasional komputer masuk dalam daerah platform. Nah, di sini dalam platform ini tuh ada beberapa. Nah, di sini kita menggunakan software development. Di sini ada aktivitas terus-menerus dalam melakukan riset dan melakukan pengembangan aplikasi sesuai kebutuhan umum perusahaan. Itu ada problem solving dan implementation. Setelah kita melakukan riset dan pengembangan aplikasi, kita akan mencari perusahaan yang kira-kira masalahnya dapat diatasi dan menggunakan aplikasi yang kita buat dengan ekspektasi kita di bidang proses bisnis dan implementasi aplikasi. Diharapkan kita dapat memberikan layanan problem solving kepada pelanggan kita. Nah, dari situ tuh kita tuh cara kita menangani problem solvingnya tuh udah benar belum. Habis itu pemeliharaan aplikasi. Bagian selanjutnya setelah melakukan implementasi, maka kita akan merupakan pemeliharaan agar aplikasi dapat berjalan dengan aman tanpa gangguan. Di sini kita akan melakukan layanan jual beli dan menjaga infrastruktur cloud yang kita sewakan kepada pelanggan. Kayak kita tuh berjualan, sebenarnya kita aktif nggak? Habis itu sosmednya kita tuh aktif nggak sih, kayak IG, Facebook, WhatsApp, ketika kita ada apa itu namanya, ada pelanggan yang tanya, kita tuh aktif nggak, seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya, key partner atau fungsi kemitraan yang menjelaskan jaringan pemasok kemitraan. Salah satu kunci kesuksesan dalam bisnis adalah jaringan kemitraan atau kerjasama, dan sangatlah penting untuk menunjang ketersediaan bahan baku agar kegiatan usaha terus berjalan. Salah satunya ialah perusahaan PT makanan, kemudian ada freelance makanan, yang ketiga ada grosir toko makanan, yang keempat ada grosir toko plastik, dan yang kelima melalui lotemat. Nah, perusahaan peta makanan ini untuk menyuplai bahan baku makanannya. Freelance makanan, grosir toko makanan, lotemat itu untuk menyuplai makanannya. Untuk yang grosir toko plastik ini untuk menyuplai atau memasok bahan baku seperti plastik packaging atau pitanya, seperti itu. Selain di sisi lain, untuk membandingkan harga, kelima kunci kemitraan ini bisa untuk saling melengkapi satu sama lain. Misalnya ketika mencari bahan baku di perusahaan PT makanan kosong, maka kita bisa ke freelance, atau tidak ke grosir toko makanan, atau tidak ke lotemat. Lotemat ini sebuah supermarket yang harganya itu grosir. Kemudian selanjutnya ada cost structure. Cost structure ini artinya biaya yang berstruktur di dalam suatu usaha. Nah, di usaha ini, hampers makanan ini, kita menetapkan ada dua biaya, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Kalau biaya tetap itu macam-macamnya, ada uang biaya pajak, kemudian biaya telepon, biaya gaji karyawan setiap bulan, kemudian biaya air, dan biaya listrik. Untuk biaya variabelnya ini, ada biaya iklan di sosmed, endorse, kemudian biaya bahan baku, kemudian promosi-promosi lain, biaya untuk packaging, biaya bahan bakar transportasi. Nah, kenapa ada biaya bahan bakar transportasi? Karena usaha kita menyediakan deliver
atau COD, delivery dan COD. Untuk COD itu maksimal 1 kilometer kita bisa menerima, kalau lebih tidak bisa melakukan COD. Maka dari itu diadakannya biaya bahan bakar transportasi. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.